Halo semuanya, berjumpa lagi bersama kami. Tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Hari ini, kita mempunyai update nih mengenai salah satu wahana antariksa milik NASA bernama Parker Solar Probe yang saat ini sedang melakukan perjalanan menuju bintang induk kita atau matahari. Sejauh ini, selagi ada update dari wahana ini, kita memang selalu berusaha untuk merangkum dan menyampaikannya kepada kalian semua. Kali ini, wahana Parker mempunyai sebuah update menarik yang wajib banget buat kalian ketahui. Seperti apa sih update kali ini? Oke, seperti biasa, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Tapi, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk mendukung channel ini makin berkembang. Jangan lupa juga untuk share video ini agar bisa bermanfaat untuk semuanya. Sudah, mari kita lanjut. Jadi pada update kali ini adalah mengenai keberhasilan wahana Parker terbang dekat Venus pada bulan Februari lalu dan juga berhasil mendeteksi sinyal radio alami dari planet Venus. Sinyal yang didapat itu mengungkapkan kalau pada saat itu wahana Parker Solar Probe telah melewati atmosfer atas dari Venus dan mengumpulkan pengukuran langsung pertamanya. Saat melakukan proses tersebut, wahana Parker menangkap sinyal radio yang kemudian sinyal tersebut diterjemahkan oleh NASA menjadi suara yang dapat kalian dengarkan. Sebelum kita lanjut, lebih baik kalian dengar dulu ya bagaimana bunyi dari sinyal tersebut. Menurut kalian gimana nih bunyinya? Sudah jelas kan? Kalau sudah, mari kita lanjutkan pembahasannya. Jadi pembacaan sinyal radio itu tadi berasal dari salah satu instrumen milik wahana Parker bernama Fields. Jadi pada saat itu ketika probe sedang dekat dengan Venus, instrumen Fields mendeteksi sinyal radio frekuensi rendah alami hanya selama 7 menit dan data ini menarik perhatian salah satu ilmuwan dari Pusat Penerbangan Luar Angkasa milik NASA. Ilmuwan tersebut memaparkan kalau ia mengenali bentuk dan kekuatan sinyalnya, namun tidak dapat memastikannya. Keesokan harinya, setelah sudah diteliti lebih lanjut, ilmuwan tersebut menyadari kalau sinyal serupa pernah ditemuinya dari beberapa pekerjaan sebelumnya. Bahkan juga pernah ada sinyal serupa yang muncul ketika wahana Galileo melewati bagian ionosfer salah satu bulan Jupiter pada awal tahun 2000-an. Tapi dari mana sih asal sinyal tersebut? Apakah berarti ada tanda kehidupan di sana? Kalau asal sinyal tersebut sebenarnya juga sama sih, berasal dari ionosfer milik Venus. Karena sama halnya seperti bumi, Venus ini juga memiliki lapisan gas bermuatan listrik di tepi atmosfernya yang disebut sebagai ionosfer. Lautan gas bermuatan atau plasma ini secara alami memang memancarkan gelombang radio yang dapat dideteksi oleh berbagai instrumen ilmiah seperti Fields yang dimiliki oleh wahana Parker. Tapi kalau kalian bertanya apakah sinyal tersebut merupakan tanda adanya kehidupan di sana, jawabannya tentu tidak ya. Karena untuk dapat mendeteksi kehidupan pada sebuah planet, tidak cukup hanya mendengarkan seperti sinyal tadi. Oke, lanjut. Jadi, sejak ditemukannya sinyal tadi, para ilmuwan, terutama pada misi wahana Parker, langsung mengidentifikasi sinyal tadi, dan tim ilmuwan menggunakan sinyal radio dari Venus untuk menghitung kepadatan ionosfer yang dilewati oleh wahana Parker. Dan ini merupakan sesuatu yang belum pernah dilakukan sejak pastrock yang dilakukan oleh Pioneer Venus Orbiter pada tahun 1992 silam. Semua data yang diperoleh dari wahana itu tadi dan pada tahun-tahun berikutnya diperkirakan juga akan menunjukkan bahwa ionosfer Venus lebih tipis selama fase tenang matahari yang juga dikenal sebagai fase minimum matahari. Dan dengan adanya pencapaian ini, para ilmuwan juga terkejut karena mereka menemukan atmosfer Venus ini terlihat sangat berbeda sekarang. Karena dalam salah satu penerbangan ke Venus pada 11 Juli tahun lalu,
penyelidikan mengumpulkan bukti bahwa atmosfer bagian atas Venus sedang mengalami beberapa perubahan tidak biasa yang dipengaruhi oleh siklus matahari atau siklus aktivitas matahari selama 11 tahun. Dari rentan jarak waktu yang tidak terpaut lama, para ilmuwan ini menemukan perbedaan yang cukup signifikan pada atmosfer Venus. Perbandingan data mengungkapkan sesuatu yang telah lama dicurigai para ilmuwan karena ionosfer Venus berubah adalah sebagai respon terhadap aktivitas matahari sepanjang siklus tata surya, dan para peneliti menentukan bahwa ionosfer merah muda jauh lebih tipis selama matahari minimum daripada saat maksimum. Bisa kalian lihat nih pada gambar satu ini. Pada intinya, update yang diberikan oleh wahana Parker ini penting ya, karena sebenarnya upaya untuk mempelajari Venus menggunakan pesawat ruang angkasa itu relatif sulit, karena wahana antariksa diperkirakan hanya dapat bertahan paling lama beberapa jam saja jika ia mencoba langsung untuk turun ke permukaan Venus. Kemudian dengan memahami cara Venus merespon perubahan yang dialami matahari ini dapat membantu para ilmuwan menemukan bagaimana planet itu berevolusi. Karena saat ionosfer membocorkan gas energi ke luar angkasa, itu menandakan bahwa atmosfernya telah berubah seiring berjalannya waktu. Dan untuk sekarang, informasi yang sudah berhasil dikumpulkan oleh wahana Parker sejauh ini tentang Venus membantu para ilmuwan memahami mengapa Venus berbeda dari Bumi, meskipun kedua planet ini sering disebut kembar. Sebagai tambahan pada update kali ini, jadi selain berhasil menangkap suara aneh tadi, wahana Parker Solar Probe ini juga berhasil menjadi sebuah wahana antariksa tercepat saat ini. Setelah mengarungi luar angkasa kurang lebih selama 2 tahun ini, wahana penjelajah Parker milik NASA berhasil menorehkan rekor sebagai objek buatan manusia yang tercepat di luar angkasa. Karena pada tanggal 29 April kemarin, wahana yang diluncurkan NASA itu sukses melakukan lintasan terdekatnya ke matahari atau hanya berjarak sekitar 10 juta kilometer dari permukaan matahari. Dan selama jarak terdekatnya itu, wahana Parker bergerak dengan kecepatan sekitar 150 km per detik relatif terhadap matahari. Wah, cepat banget ya. Kecepatan itu sama dengan sekitar 0,05 dari kecepatan cahaya. So, itu saja ya yang dapat kita sampaikan pada update kali ini mengenai wahana Parker dengan misinya untuk menyentuh matahari. Kedepannya, seiring dengan terus beroperasinya wahana ini, tentu akan ada banyak juga update yang bakal kita sampaikan kepada kalian semua ke depannya. Seperti biasa, semoga pembahasan kali ini dapat memberikan wawasan baru sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa ke depannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik mengenai dunia astronomi yang akan kita sampaikan, dan tentu saja bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa Media Astronomi Indonesia. Nah, sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel Nasi bisa terus berkembang. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian agar bermanfaat untuk semuanya. Jadi sampai di sini dulu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.